Bagian 1, awal terbentuknya Kampung Adat Ciptagelar. Pada zaman dahulu kala, saat kerajaan-kerajaan Nusantara masih berkembang, ada sebuah cerita tentang Prabu Siliwangi, penguasa kerajaan Sunda. Prabu Siliwangi adalah sosok yang bijaksana, mengutamakan kebijaksanaan dan harmoni dalam keputusan-keputusannya. Suatu hari, beliau memerintahkan pasukan terbaiknya untuk melakukan suatu tugas suci, namun dengan syarat, setelah selesai, mereka harus hidup dalam kedamaian dan mencari pencerahan spiritual. Pembentukan Kampung Adat Ciptagelar, perpisahan pasukan dan pembentukan desa baru. Pasukan Prabu Siliwangi yang diberi misi suci ini kemudian dipisahkan menjadi 3 kelompok. Salah satu kelompok ini, yang disebut Kampung Gede, menjadi pusat kasepuhan. Mereka mengambil tempat di wilayah yang kini dikenal sebagai Kampung Adat Ciptagelar. Dalam kesunyian pegunungan Salak dan Halimun, mereka mulai membangun sebuah komunitas yang mendasarkan hidup mereka pada kebijaksanaan leluhur dan ajaran spiritual. Sesepuh girang dan struktur kepemimpinan, peran ketua adat dan baris kolot. Di dalam Kampung Adat Ciptagelar, kepemimpinan dipegang oleh seorang sesepuh girang, pemimpin spiritual dan sosial masyarakat. Gelar ini diturunkan secara garis keturunan, mencerminkan kepercayaan pada kontinuitas dan kebijaksanaan warisan nenek moyang. Sesepuh girang dibantu oleh baris kolot, kelompok penasihat yang memberikan pandangan mereka mengenai kepentingan masyarakat. Mereka juga bertugas menjaga norma adat dan memastikan bahwa nilai-nilai luhur terus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 2, Kebudayaan dan Tradisi Masyarakat Ciptagelar. Dalam komunikasi sehari-hari, masyarakat Ciptagelar menggunakan bahasa Sunda, sebuah warisan dari nenek moyang mereka. Bahasa ini adalah penghubung vital antara generasi muda dan tua, mengantar pesan-pesan tradisional dan hikmah leluhur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun mereka mahir berbahasa Indonesia, bahasa Sunda tetap menjadi inti dari identitas linguistik mereka. Pakaian adat dan etika, memahami simbolisme di balik pakaian. Penggunaan ikat kepala oleh laki-laki melambangkan keberanian dan kepemimpinan, sementara kain yang dililitkan ke pinggang perempuan melambangkan kesucian dan keanggunan. Aturan ini bukan sekadar tentang penampilan, tetapi juga sebuah penghormatan terhadap leluhur dan norma adat, menegaskan pentingnya kebersihan, tatanan, dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Makanan tradisional, proses pengolahan padi yang mengajarkan kesabaran. Proses pengolahan padi dengan menggunakan lesung dan alu bukan hanya metode tradisional, tetapi juga simbol dari kebijaksanaan dan ketekunan. Perempuan masyarakat Ciptagelar menggunakan alat ini dengan penuh kesabaran, mengajarkan bahwa hasil yang dicapai dengan kesungguhan dan ketekunan memiliki rasa yang istimewa. Aturan etiket makan mengajarkan kesopanan dan menghargai setiap hidangan sebagai anugerah, mengingatkan masyarakat akan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Ciptagelar memperlihatkan contoh nyata tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam. Dengan menggunakan mikrohidro yang dijalankan oleh air, mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan listrik mereka sendiri tetapi juga menjaga lingkungan sekitar. Penggunaan teknologi ramah lingkungan ini menggambarkan kebijaksanaan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, sebuah pelajaran berharga untuk dunia modern yang seringkali lupa akan keseimbangan ini. Bagian 3, Keseimbangan antara Islam dan kepercayaan lokal. Masyarakat Ciptagelar mengajarkan kepada dunia bahwa harmoni antara agama Islam dan kepercayaan lokal adalah mungkin. Meskipun mayoritas dari mereka memeluk Islam, elemen-elemen dari kepercayaan lokal Sunda Wiwitan tetap hidup di dalam tradisi mereka. Mereka memandang keberagaman ini sebagai kekayaan, menekankan nilai-nilai universal seperti cinta, kasih sayang, dan rasa hormat kepada sesama makhluk hidup. Salah satu upacara adat yang paling penting di masyarakat Ciptagelar adalah Serentaun, sebuah perayaan panen yang diadakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Dalam Serentaun, terlihat perpaduan yang halus antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Masyarakat bersyukur atas hasil panen yang diberikan oleh Allah, sambil tetap merayakan kebijaksanaan alam dengan mempertahankan ritual dan tarian adat. Ini adalah contoh nyata tentang bagaimana keberagaman kepercayaan bisa saling bersatu dalam sebuah kegiatan keagamaan. Di tengah arus modernisasi yang melanda dunia, masyarakat Ciptagelar menghadapi tantangan besar. Bagaimana mereka dapat mempertahankan nilai-nilai leluhur mereka di era yang terus berubah? Mereka menemukan jawabannya dengan terus mengajarkan nilai-nilai itu kepada generasi muda mereka, mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan dunia kontemporer tanpa kehilangan akar budaya mereka. Ini menekankan pentingnya pendidikan dalam menjaga warisan budaya dan tradisi di tengah perubahan zaman. Bagian 4, Hikmah dalam perpaduan tradisi.
Keselarasan hidup dengan alam, pembelajaran dari sistem pertanian tradisional. Masyarakat Cipta Gelar memiliki hubungan yang mendalam dengan alam, terutama melalui praktik pertanian tradisional mereka. Mereka memahami pentingnya memelihara tanah dan ekosistem sekitar sebagai cara untuk memastikan keberlanjutan hidup mereka. Dalam era modern yang seringkali melupakan keseimbangan dengan alam, masyarakat Cipta Gelar mengajarkan bahwa hidup bersatu dengan alam adalah kunci untuk bertahan dalam jangka panjang. Norma adat dan nilai-nilai yang diterapkan oleh masyarakat Cipta Gelar memainkan peran kunci dalam mempertahankan keharmonisan sosial mereka. Mereka memahami bahwa keseimbangan dan keadilan dalam hubungan sosial adalah fondasi dari masyarakat yang kuat dan bersatu. Hikmah ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan leluhur dan norma sosial dapat memperkuat ketahanan sosial di tengah dinamika dunia modern. Perpaduan antara ajaran Islam, kepercayaan lokal, dan tradisi adat di masyarakat Cipta Gelar adalah cerminan dari keseimbangan yang sempurna. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada konflik antara agama dan tradisi lokal jika dijalankan dengan penuh pengertian dan kebijaksanaan. Keseimbangan ini menciptakan harmoni dalam kehidupan sehari-hari mereka, menghasilkan masyarakat yang hidup dalam damai dengan diri mereka sendiri, sesama, dan alam sekitar. Bagian 5, Perjalanan menuju masa depan. Pendidikan memegang kunci penting dalam menjaga warisan budaya dan tradisi. Masyarakat Cipta Gelar menyadari pentingnya memberikan pendidikan kepada generasi muda mereka yang mencakup tidak hanya mata pelajaran akademis tetapi juga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Sekolah di kampung ini berperan penting dalam merawat tradisi ini, mengajarkan generasi muda akan hikmah-hikmah luhur yang dianut oleh leluhur mereka. Dalam menghadapi arus globalisasi, masyarakat Cipta Gelar tetap teguh mempertahankan identitas dan kebijaksanaan mereka. Mereka memilih untuk mempraktikkan nilai-nilai tradisional mereka di tengah-tengah dunia modern. Sebagai contoh, penggunaan teknologi modern seperti media sosial digunakan untuk mempromosikan budaya mereka, membuka mata dunia terhadap kearifan lokal mereka. Dalam menghadapi perubahan, mereka menunjukkan bahwa kebijaksanaan luhur dan nilai-nilai tradisional dapat memberi arahan dalam menjalani kehidupan di era digital. Inspirasi bagi dunia, bagaimana kisah orang Cipta Gelar dapat mengajarkan keseimbangan dan harmoni. Kisah masyarakat Cipta Gelar memberikan inspirasi bagi dunia yang terus bergerak maju. Mereka adalah contoh nyata bagaimana manusia dapat hidup dalam keseimbangan dengan alam, agama, dan tradisi. Melalui hikmah yang mereka anut, mereka mengajarkan kepada kita semua arti sejati dari harmoni dan ketenangan. Kisah mereka adalah cerminan bagaimana hidup berdampingan dengan nilai-nilai tradisional dapat membawa kedamaian dalam diri sendiri dan juga dunia sekitar. Melalui perjalanan yang mendalam ke dalam kehidupan masyarakat Cipta Gelar, kita belajar bahwa kebijaksanaan yang didasarkan pada keseimbangan dan harmoni adalah kunci untuk hidup yang berarti. Dalam menjaga nilai-nilai leluhur mereka, mereka telah menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup mereka sendiri. Kita semua dapat belajar dari mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam, agama, dan budaya dalam perjalanan kita menuju masa depan. Semoga cerita mereka memberi kita inspirasi untuk menjalani hidup dengan bijaksana dan memelihara kearifan nenek moyang kita untuk generasi yang akan datang.